belum punya loh Mas. KTP belum punya. Dan bapak waktu itu dalam kondisi bangkrut juga. Bapaknya dia juga bangkrut juga waktu itu. Apa yang kamu lakukan dengan modal sekecil itu, memutarnya bagaimana sehingga bisa punya banyak seperti ini? Jadi poinnya itu di tiga pos. Yang pertama di pengeluaran, yang kedua pemasukan, sama harta kita. Oh. Nah, Abang punya harta waktu itu. Buku terbaru saya 33 kisah nyata bisnis tanpa riba. Dapatkan di pesanbukudong.com. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu hari ini saya dengan teman-teman semua di kota Kediri, Jawa Timur. Dan hari ini saya mau berbagi inspirasi karena bertemu mitra saya yang memproduksi jamur lunas dan usus nagih. Dan ini lokasi rumah tempat tinggal dia, ya. Orang depan nggak kelihatan, ini kebun tebu. Puas sekali. Wah, ini juga kebun tebu. Dia bukan punya dia, tapi rumahnya di tengah-tengah sawah seperti ini, tengah kebun. Tapi inspirasinya menyebar ke seluruh Indonesia. Kisahnya pernah saya masukkan di buku Bangkit dari Titik Minus. Karena ini anak muda, gemblung. Saya bilang gemblung karena orang edan ya, loh. Usia 18 tahun sudah rugi 1,8 miliar, baru lulus SMA itu. Tapi dia bisa bangkit dengan jualan jamur tiram di di pasar. Untungnya Rp2.000 pun dijalani, sampai terus belajar proses memantaskan diri, sampai akhirnya dia bangkit kerjasama dengan saya, dengan Dewa Eka Prayoga dan dengan teman-teman yang lain. Akhirnya dia memiliki sebuah pabrik yang bisa mengumpulkan banyak tenaga kerja di sini, termasuk ibu-ibu sekitar sini, anak-anak muda. Kita bakal ngobrol bareng dengan mitra saya Bagas Alimpan Jomblo. Kira-kira. Santri ya mana? 23 tahun, belum punya calon istri, jadi kesempatan masih luas ya toh. Sugih kayak raya, ini salam lunas ya toh. Nggak punya utang. Wah, ini luar biasa. Mumpung live kan, karena nggak tiap bulan saya ke Kediri ya. Cerita, kenapa dulu kamu sampai 1,3 miliar itu piye? Katanya rumahmu mau dibakar, dicoret-coret waktu itu. Kasusnya mirip sama Dewa juga dulu ya tuh. Kalau dia Dewa sama 7 miliar, ini 1,3 miliar. Cerita, apa waktu itu kasusmu itu? Sebenarnya lebih tepatnya itu multi level Mas. MLM. Jadi multi level, tapi yang tanda kutip multi levelnya nggak ada produknya. Jadi lebih cenderung ke money game-nya. Money game-nya. Dibanding multi level. Cuman secara poin bonusnya itu mirip multi level. Ada kiri, ada kanan, bonus sponsor, bonus pasangan, ada reward, ya. Wah mantap itu. Downline-mu banyak. Downline banyak. Setor duit semua. Setor duit semua. Dan kamu ditipu sama upline-mu. Upline. Ya wes mau biar. Dan itu di usia 18 tahun, bayangkan. Baru lulus SMA kejadian itu ya. Itu sebenarnya 17 tahun. 17 tahun. Nah, lulus SMA-nya belum. Belum. Jadi kan jadi bangkrutnya April itu. Nah, terus si lulus SMA-nya, SMA kan April ke Mei Mas. Itu ya. Jadi Dan itu baru kejadian pertama, kejadian kedua ada lagi. Kejadian kedua money game-nya. Money game total malah. Full total money game. Sebut aja karena udah tutup sekarang ya. Yang MMM itu ya. Manusia memakan manusia itu loh. Rasanya korbannya teman-teman. Wadah dia. Ini yang megang kamera ini juga korban. Tuh sini dulu, sebentar dulu. Ini salah satu korban. Kamu diapain sama Bagas dulu ha? Online-nya. Yang begini siapa itu? MLM atau yang Sama. Semuanya. Dari SMA kelas 1 saya ikut. Cuman ya Allah, ini korban sekaligus temen tapi dimaafkan dan diajak bisnis bareng sekarang. Kamu sekarang jadi apa di sini? Jadi media. Tim medianya Bagas. Jadi diampuni kesalahan dulu. Jadi cocok sama tulisan di kaos saya ya toh. Jadi gayamu kokean pola ya toh. Nggak opah marah ibu gerah nggak karu-karuan. Tapi itu masa lalu. Kita akan bertanya. Kalau teman-teman pernah baca buku saya yang Bangkit dari Titik Minus, dia tuh sampai jualan jamur waktu itu. Di pasar ya guys? Di pasar. Pagi hari. Oh, pasar apa? itu. Jamurnya dari mana? Kamu jual berapa waktu Jadi itu? lebih tepatnya itu jamurnya Om. Jadi saya punya Om itu punya lumbung jamur tiram. Sekitar 10 ribuan backlog. Kan gede banget. Backlog tuh tempatnya itu loh. Backlog Kayak jamur tiram. bungkus-bungkus itu loh ya, tempat jamur. Terus Asal saya pernah ke sana. lo yang dulu. Dulu. 1,5 tahun lalu terus. Nah, di situ kita karena si jamur tiram ini bludak Mas, mereka nggak bisa jual. Saya disuruh untuk bantuin masarin ke pasar-pasar yang mereka udah punya Waktu itu ya. waktu itu. Jadi Ya Allah. pasarnya udah siap, ya kita tinggal ya mati supply kirim. Nah, gitu ya. keuntungannya sekitar 2.000-3.000 Rupiah. tiramnya. Yang Belum crispy, yang mentah. masih mentah ya? Nah, itu kan speknya cuma sehari. 2 hari kemudian foto- kuning. Fotonya dramatis tuh. Itu benar-benar kamu angkat Ya bener gitu loh.
Ya Allah, padahal ya ganteng kayak gini gitu, jadi angkot-angkot di pasar itu ngenes banget. Itu tahun berapa itu kejadian? Itu 2015. 2015, berarti 6 tahun yang lalu ya. Masya Allah. Proses apa yang membuatmu waktu itu mulai kepikiran untuk dikemas ulang, diproduksi ulang, sampai akhirnya bisa sebelum kita join di Jalur Sugih ya, dia sudah punya Ada merek brand sendiri juga. namanya itu FCK. Bahkan dia jualan di SD itu di depan SD ya. Remuan jamur itu dijual juga sama dia, dikasih Itu bumbu. pernah saya ajakin ke ngasong di alun-alun, Mas. Bro, bener bro. Ya. Cerita lagi. Kejem banget sudah ditipu di MLM kamu itu, di money game juga, terus ngasong di alun-alun. Di CFD, alun-alun. Jadi Dan kamu juga masih jomblo kayak ini. Ya. Kacau ini dua ini ya Allah. Ganteng-ganteng kayak yang ini, silakan para ngawat. Jadi gimana itu? pas sejak awal itu saya udah di balik layar. Dari sejak harga STK 5.000-an itu pun nggak laku, Mas. Bener-bener mau ke alun-alun kamu Iya, jualan itu. Jualan. Kacau ya. Tapi perjuangan anak muda ini dahsyat ya. Artinya ketika pun jatuh mereka tidak nyalakan siapapun. Prosesnya itu dilakukan dengan dari nol, dengan ketekunan sampai akhirnya ketemu pintu-pintu baru rezeki. Waktu dia diancem, apa yang dilakukan sama si Bagas? Kalau Dewa dulu kan rumah mau dibakar katanya. Kalau dia saya lihat fotonya rumahnya dicoret-coret waktu itu ya. Apa yang kamu lakukan dengan investornya waktu itu? Lebih tepatnya mereka karena kita menawarkan hack return, Mas. Tapi mereka nggak siap dengan hack risk-nya. Mereka siap. Yang ngerti pasti tuh ya. Untung gede, tapi dia nggak siap dengan resiko gedenya. Pasti kamu juga seperti pelaku yang lain, Iya, sama. menjanjikan. Sama. Anda kirim uang ke saya 10% per bulan, ya kacau ya. Sama. Jadi di situ kan otomatis karena mereka saya jual promise kan, jual janji kan. Jadi ya janji itu yang mereka tagih. Jadi mau nggak mau, nerornya nggak cuma online. Neror online itu kan biasanya teman-teman misal Iya, aku pernah tahu postingan di Facebook wajah dia. Hati-hati dengan Bagas penjahat itu dengan ya Allah sampai segitu. salah satu investorku mah gitu. Kacau ya? Rumahnya Tulungagung, dia ngepost di Facebook. Jadi hukum rimba juga ketemu orang di dalam foto ini ya. Itu fotoku ya. Hukum rimba gitu. Nah ketemu diandil ya, kebuki. Sikat ya. Senggol bacok. Jadi Terus. di situ online itu kan gemeterannya, kalau rata-rata kan orang jatuh cinta kan gemeteran, I love you itu gemeteran Mas. Aku COK ngono ya gitu. COK. Balik no duitku COK itu tambah gemeteran Mas. Bahasa Jawa Timur kalau lagi memaki miso ya. Itu kan tambah ngeri daripada Ya, bilang ya. I love you, MBU lah itu gak apa-apa. Ngasih pengertian ke mereka gimana? Kamu gak kabur pasang badan? Serunya kalau kita punya hutang rata-rata kan kita mesti kabur atau kita wis lari lah, nggak mau ngonter, nggak mau serangan balik gitu. Jadi mending kita sebelum mereka nagih kita betul-betul nagih brutal, mending kita ngasih ketemu lagi gitu. Pak, Ditemoni baik-baik, dihadapin, terus kita ngobrol nggak usah emosi. Kalau dia memaki ya diterima berarti ya? diterima. Lo tanda kutip cara uang transferan ke ATM juga ada, tapi kan nggak ada uang di situ. Saya kan bener-bener udah kasih Setor ke penjahatnya ke itu. upline-ku, ke website-nya gitu. Jadi kalau mereka mau nagih ya monggo, cuma apa yang mau ditagih gitu. Rauno, uangnya itu nggak ada di rekening. Tapi saya bilang kalau Anda pengen tetap kembali ya sabar gitu. Saya akan berusaha. Saya akan berusaha tetap kembalikan. Tuh, pegang komitmen. Yang menarik adalah dari kisah Bagas dan juga Dewa yang di Bandung itu kasusnya mirip mereka itu. Tapi adalah mereka nggak kabur, menunjukkan itikat baik kepada para investor, pada orang yang sudah ngasih duit ke mereka. Ini saya nggak akan kabur. Kalau kalian pengen uangnya balik, kasih saya kesempatan. Dan kamu tiap ada rezeki langsung bayar ke mereka. Itu tiap bulan, Mas. Tiap bulan, Masya Allah. Selesai Modal kapan? kerja itu nggak ada. Selesai kapan itu? Terakhir? 2018 akhir. 2018 selesai. Berarti kurang Tapi lebih 3 utang keluarga tahun. belum. 3 tahun waktu itu ya. Waktu Utang itu. keluarga itu masih belum. Yang Jadi utang pribadi 2018 selesai, utang keluarga 2019 selesai. Jadi double kill. 3 tahun, 4 tahun. Karena itu melibatkan keluarga juga. Cak gemblong itu. Tapi bagaimana perjalanan Bagas 2 tahun ini kerjasama dengan saya 2019 ya? 19 awal. Saya dia ikut seminar saya yang kembali ke titik nol di Kediri, terus dekat ketemu di Bandara Juanda, ketemu ide gas kita bikin brand baru, joinan dengan konsep ngajak orang lunas utang dengan kemasan jamur lunas. Lunas. Ya ini ada salam lunas, itu artinya kita ngajak orang lunas utang dengan kemasan jalu. Sampai ada ketemu produk kedua adiknya setahun kemudian, yaitu Sugih, usus nagih, usus ayam dimasak crispy, banyak vitamin juga yang dikandung dalamnya, dan ternyata Masya Allah laris. Dan kita mau lihat
kondisi pabriknya Bagas saat ini dari nol, dari minus, dari satu Dari garasi. dari satu waktu aku Iya, ini di masih sini. kecil ya toh. Garasi. Dari dulu 1,3 miliar utangnya, tapi sekarang sampai ke belakang. Pesawat muat ini pesawat. Ayo masuk ke dalam. Masya Allah. Santai-santai. Ini lagi packing ya Mas ya. Wah ini. Hari ini ada pengiriman 1000 pieces lebih. Alhamdulillah. Lihat dulu, ini apa namanya? Produknya yang teman-teman belum tahu. Segini muat berapa ini? 25 piece. 25 piece. Berarti kalau ini piro sebanyak ini? Kayak 10 250 berarti ya. 50 ini jual kasihan. Masya Allah. Sip, jos gandos. Lanjutkan, monggo. Silakan ya teman-teman ya. Ayo kita masuk ke dalam. Ya, Ke bagian produksi dulu ya. langsung produksi. Ini dulu belakang sawah loh. Saya kesini dulu ini masih sawah. Itu kan udah luas sekali. Nah dulu sampai sini mas, dulu sampai sini Ini masih pakai ini ya? pakai ini Suaranya mungkin dimatikan. bisa dimatikan sedikit teman-teman biar jelas. Gensetnya dimatikan. Emang kipas aku. Ya, digital saja nggak apa-apa. Bu, pripun Bu? Lagi ngemasin khusus nage. Oh nggih, kamu ngemasin apa? Belum. Loh, itu alumni gudang garam mas. Yang mana? Semua hampir semua. Dulu kerja Emak-emak di sini gudang garam Dulu kerja di pabrik rokok, sekarang di pabrik jamur sama usus. Ini usus ayam yang sudah dimasak crispy. Prosesnya gimana sih guys? Gimana gorengnya, terus Nah, pekerjaannya di mana? Oh di belakang. Di belakang, Goreng. di belakang. Ke belakang dulu lah, biar jelas sampai ujung. Ya toh, kayak hanggar pesawat yang masuk ya di helikopter. Masuk. Gua masuk lewat mana ya? Tahu. Nah, ini murah ya? Ya, ini Mbah Mur. Bamur. Beliau sesepuh di sini mas. Usianya sudah berapa Bamur? Berapa? 60 itu mbak. 60 lebih masih bekerja goreng jamur. Oh, ini proses mulai jamur ya. Masya Allah. Tipun mbak, oh ini lagi diapain itu? Dikasih tepung ya? Masya Allah. Ini coba lihat. Ini guys, ini. Bagaimana bisnis kalau dilakukan dengan hati? Seorang Bagas yang bagus pun bisa membuat lahan untuk bekerja bagi tetangga-tetangganya di sini loh. Total ada berapa karyawan sekarang? 30 lebih? Lebih. 30 orang lebih bekerja di sini loh. Ini proses goreng, bahkan Mbah Mur yang tetap semangat, masih muda loh. Semangatnya muda. Muda. Ini yang bagian tepung ya, kasih tepung ya, Masya Allah. Yuk lanjut lagi kita lihat belakang. Dos, bambu. Ini bisa untuk stok ini. Ini dulu sebelum tercipta gudang ini, dulu ini di kamar adik. Saya punya 3 kamar di dalam rumah, kamar orang tua, kamar adik sama kamar saya. Terus kamarnya ya? Kamarnya 2 CS, jadi Mas Edwin, Aldo, tim CS Di kamarmu? kerja di kamarku. Adekmu ini yang Adik kemasan. buat kemasan, gudang, kardus. Ini stok kemasan buat ngirim-ngirim ke kotamu ya. Ke kardus. Jadi ini sudah ada berapa ribu kardus, selalu pesan biar ready untuk bisa dikirim. Gas, apa kesulitan kamu mengelola di bisnis? Karena ini kan sudah jalan. Kalau jamur berarti udah berapa tahun? 6 tahun ini ya? 6 tahun ini, 6 tahun. Ketika dan tanpa utang bank loh. Nggak utang. Siapa yang percaya sama dia? KTP ya belum punya loh mas. KTP belum punya. Dan bapak waktu itu dalam kondisi bangkrut Bangkrut juga. juga. Bapaknya dia juga bangkrut juga waktu itu. Apa yang kamu lakukan dengan modal sekecil itu, memutarnya bagaimana sehingga bisa punya banyak seperti ini? Jadi poinnya itu di tiga pos. Yang pertama di pengeluaran, yang kedua pemasukan, sama Iya. harta kita. Oh, Nah, emang punya harta waktu itu? harta tanda kutip kan bisa keluarga kaya raya itu harta kita loh. Biasanya kita cuma mikir harta itu ya yang kita punya. Padahal Oke. temen yang kaya, keluarga yang kaya, atau relasi yang tanda kutip networking kaya itu juga harta yang bisa Masya kita Allah. ajakin kerjasama, bisa kita ajakin partneran. Padahal di awal modalnya sedikit. Ada yang saudara temen yang dulu minjemin modal atau apa waktu itu? Minjemin jamur. Oh jamur. Kan minjemin Jadi, jamur nih, minjemin jamur tiram, minjemin kompor untuk dijualkan dulu. untuk dijual. Terus Biasa ya? mesin itu mesin mana? Ini. Jadi mesin ini, jadi tanpa utang lembaga keuangan manapun dia memilih dipinjami atau dibantu, bayar belakangan ya. Bayar belakangan. Jamur mentahnya dia ngambil di depan, bayarnya belakangan. Dan ternyata bisa loh model-model kayak gini.
Jadi dulu waktu ngadul nih, ini misal diaduk bumbu. Dulu waktu ngaduk bumbu itu dulunya pakai tupperware tok mas. Jadi tupperware diublek ini. Terus setelah itu sampai wahyu ibuku pas setelikaran. Jadi Kan di dalam rumah semua. modelnya kayak gini ya. Jadi kayak pakai dus, kita kopiok-kopiok kayak gitu. Nah mikir gimana biar kita bisa beli mesin tanpa uang. Caranya Kerjasama sama Poltek waktu itu. gimana? Jadi Poltek kan ada teknik mesin yang gunanya buat bikin mesin. Nah tak kerjasamain mas, aku butuh ini. Nanti uangnya dari kuliah dari kampusnya karena ada dikti. Nah mereka bikin prosesnya Seperti ini. yang kita inginkan. Nah mereka membantu kita. Terus dirimu dari hasil ini bayar ke mereka. Tapi nyicil. Berapa total dulu waktu ini? Dulu 7,5 juta. 7,5 juta. Tapi ini perhatian, tanpa utang ternyata bisa. Buktinya adalah dia memberikan kepercayaan, value, berani ngomong, berani negosiasi, dan niatnya baik. Kalau ngomongnya dari hati, insya Allah kena ke hati. Tapi kalau di awal udah niatnya jahat, orang udah kebaca. Endingnya pasti juga keburukan. Tapi kalau di awal niatnya baik, baca doa, ini sholatnya rajin anak ini, ya toh. Tapi masya Allah luar biasa, dari situlah terbuka banyak pintu-pintu kemudahan. Lanjut lagi, Jos Gandos, kita ke depan. Sebelah ini kan mau dibeli juga ini. Nah, pabrik apa lagi saya nggak tahu. Masya Allah. Ini masih utuh ya? Yang sudah siap, sudah digoreng. Jadi di dalamnya double plastik nih ya? Ada Ya, double yang plastik. sudah selesai digoreng, tinggal dikemas, dikasih varian rasa. Dari proses ini, emak-emak, ibu-ibu yang ngerjain, ke depan ketemu sama teman-teman yang juga jomblo tadi, banyak banget di rumah. Ini beda Paula mas. Ini pabrik buat nikahan bisa mas. Kenapa tulisannya markas pertumbuhan? Tumbuh spiritual, tumbuh finansial, let's grow together. Apa maksudnya? Itu goal kita mas. Jadi Apa itu? markas pertumbuhan itu kita ibarat mirip komunitas. Nantinya teman-teman yang di komunitas ini tanda kutip mereka bisa grow barengan dari segi finansialnya, dari segi spiritualnya. Karena like finansial tuh ya kayak multi level kemarin. Yang grow kan cuma finansialnya kok kemarin. Gitu Kita ya? lupa bahwa ada sisi spiritual. Jadi ketika dihantam sama Allah, kita bingung mas dari kelas anu. Waktu saya bikin live tahun lalu lebih ya, waktu itu saya datang ke sini, mereka lagi ngaji bareng. Tiap hari itu ngaji bareng. Bagas mengajak krunya di sini pengajian, mengundang ustadz every day. Kalau Sekarang dulu tiap kami sore. Tiap Kalau sore. dulu setiap pagi sebelum mulai bekerja setengah jam atau 1 jam. Wah, berapa? 1,2 1 jam itu diajak ngaji dulu, 2 jam. baru mulai bekerja. Roto-roto ini. Neneknya tuh maksudnya dia ya. Wes pinter tapi ya apian kayak gitu. Gilanya gila banget deh. Gila banget. Mahib. Ini Mahib tuh yang bagian itu. yang ngaduk bumbu. Yang ngaduk bumbu itu loh. Wah, mana? Nah, coba lihat sini. Ini first in life di mereka, di tempat kita. Oh. First in life, jadi hal pertama yang pernah dia lakukan seumur hidupnya itu ngapain? Coba lihat deh. Ya, Khususnya di sini. Duha berjamaah, bisa beli motor dengan apa gitu, jeripaya Jeripaya sendiri, sendiri. dapat tabungan emas, berjalan 12 km ini hukuman apa ini? Punishment. Punishment. Dia nggak bisa nyelesain baca buku. Bertemu teman-teman markas, beli HP impian, masya Allah. Si Mahib bagian nyampur bumbu. Yunus tertib sholat duha, rawatib zikir, ini nyopir mobil kemana-mana, menghafalkan Quran, masya Allah. Jadi ini kru-kru di sini punya apa yang mereka dapatkan ketika bekerja di sini. Ya. Ya. Dan diminta untuk nulis ini semua. Yang putri, warga. Aku Kirain- belum pernah lihat ya mas. Lah iya, berinteraksi dengan tokoh bisnis idola, beli motor cash tanpa riba, dapat gaji dari ekspektasi, berisa Quran bareng ibu, masya Allah. Liburan kemanapun gratis, sholat dua tertib. Ini yang mereka dapatkan ketika bekerja di sini. Keren ya? Anak-anak muda sekarang tuh, wah ngurus bisnisnya ngeri. Usia 20-an, uteknya kayak profesor. Ilmu bisnisnya ngeri-ngeri. Kalau DP, IC, LC, dan lain sebagainya, stok pengiriman, kita ketemu Wahid. Ini rasa apa nih? Sambal balado. Oke, ini sambal balado. Mesin yang ini buat ini. Benarkah Wahid menuliskan itu yang tadi dipasang bahwa ketika bekerja di sini mendapatkan banyak
keuntungan dan juga pengalaman luar biasa. Betul nggak ya? Benar. Yang kamu tuliskan itu ya? Ya. Masya Allah. Tapi kok masih jomblo? Tahun ini mas. Tahun ini Belakangan. Masya Allah luar Iya, biasa. tahun ini. Oh iya lah, berarti ini keker makmur. Berdaging. Banyak ditengkleng. Masya Allah. Lanjutkan Hip. Ya, kita lihat kemana? Mana semuanya? Kemana? Ya, monggo. Kita ke atas yang tim bagian desain, bagian promosi dan sebagainya. Gimana ini? Ya. Ini ruang kerja untuk Ini buat CS. semua ya. Buat briefing evaluasi di sini. Lagi pada turun tadi di bawah menyiapkan karena habis ini mau di makan bareng. Bentar lagi senam bareng mas. Oh, senam bareng. Nah, Ini meja itu apa Ki? di sini mejanya bebas mas, semua boleh. Saya itu nggak punya ruang kerja ya. Serius, saya itu udah 6 tahun nggak punya ruang kerja. Jadi kalau kerja dimanapun di letaknya nanti nggak punya meja khusus atau ruangan khusus. Tapi ini menarik bahwa Ini atap loh, mas. oh atap Atap. dimanfaatkan seperti ini. Ngirit mas. Luar biasa. Lihat produkmu apa itu yang dijual? Itu yang Sang Dewa ya? Ya. Sang Dewa sama Kirun Makarun, Jalu, Suki. Ada berapa merek sekarang yang kamu handle? Kalau total 12 brand. 12 brand. Yang dijual dia termasuk yang FCK itu ya? Yang CK. Calon wali kota Kediri ya. Wali kota Amerika ya. Das, gadas. Langsung salah mas pembarangan itu. Apanya? Ini CS Stress. Bersales. Sambil kita turun ke bawah, lihat lainnya pesan-pesan Bagas untuk para entrepreneur. Di sana mas ya. Di mana? Bisa. Agak berisik sini aja. Biar kelihatan langsung. Enggak di sini aja. Oke, Min. Kita tanya apa pesan orang Bagas untuk teman-teman yang usianya 20-an mau berwirausaha. Kadang takut memulai karena nggak punya modal. Lah dia nggak punya modal. Kalian mungkin nggak punya modal tapi nggak pernah punya utang. Nah dia malah 1,3 miliar. Bagaimana sih tipsnya buat kalian biar bisa sukses? Kira guys, biar cahayanya dapat dari sana. Oh, kayak ganteng mungkin loh. Ganteng payu ini. Yang pertama kalau teman-teman tanda kutip ya pengen berjuang, kenali diri kita sendiri gitu. Kita jangan sampai menyalahkan keadaan kita, jangan sampai menyalahkan orang lain. Misal nih, ini kota Kediri, kota yang salah satu kota terpencil di Indonesia. Salah satu sampai kebablasan terus gitu. Dan ini semua kiri kanan, belakang, depan semua salah. Jadi kalau teman-teman yang ngomong mas rumahku beso, aku wong beso, aku wong katrok, aku podong. Malah lu nemen gitu. Tapi kita nggak buat itu sebagai alasan atau blaming kita atau jadi menyalahin keadaan atau ngomong orang tua aku miskin mas, aku nggak punya warisan gede, wong tua aku bangkrut malah. Masa apa nyalahin keadaan? Nggak bisa. Terus ngomong apalagi modal, saya nggak punya modal mas untuk bikin bisnis. Bukan nggak punya modal, kalian tuh nggak punya mental. Jadi lebih seru hajar blek apapun, wes pokoknya lop-lopan, gas-gasan gitu ya. Sebab muda lebih baik kita kehilangan masa muda kita daripada kehilangan masa depan kita. Gitu. Masya Allah. Yang mau taruh di sini saya. Ulah, aku mulai jadi makelar. Luar biasa ya. Kisahnya lengkap ada di buku Bangkit dari Titik Minus. Saya sendiri merasa beruntung karena dari sebuah seminar waktu itu kembali ke titik nol, ketemu anak luar biasa ini dan bisa sering sharing sampai akhirnya menjadi mitra bisnis sampai hari ini, saling berkala, saling support, promosi bareng, jualan bareng dan saling mendoakan. Dan kenal sama tim-tim yang ada di sini itu Masya Allah luar biasa. Kalau nggak sanggup bisnis sendirian, kamu bisa bisnis bareng-bareng. Berkah, kerjasama, joinan monggo. Yang penting menjaga kepercayaan dan kejujuran. Selama bisnis bisa percaya dan jujur, insya Allah selamat. Tapi kalau udah di awal udah nggak jujur, sudah nggak bisa saling percaya, bubar jalan. Gitu ya. Ilmunya insya Allah ini luar biasa buat kalian semua. So ya guys, ini guys, closing. Semoga teman-teman bisa menyusul Bagas yang sekarang usianya mau 20-an atau 30-an, 40-an yang masih terjerat utang, semoga lunas. Salam lunas, betul ya dong? Dan juga semoga tetap semangat untuk belajar wirausaha. Jangan putus asa, rahmat Allah ada di mana-mana. Tetap belajar, tetap belajar, tetap belajar. Insya Allah kita ketemu dalam kebaikan-kebaikan berikutnya. Plus ketemu lagi di mentoring Jamur Lunas. Nah, joinan. Kalau mau join jadi agen, menjadi reseller kami, itu ada
tulisan di bawah ya. Saya sudah tulis di caption. Kalau pengen beli reseller kita di banyak kota, nanti hubungi nomor itu. Mbak, saya tinggal di Medan, beli di mana itu juga boleh. Pokoknya semua demi kebaikan. Terima kasih. Mas Sabtu tadi sharing terus loh di grup. Wah, sering ya. Saya bagi-bagi Sharing terus di grup ini ya, reseller sering itu. dapat inspirasi saya tulis. Yang jadi reseller aktif, masukkan grup tersebut. Insya Allah dapat banyak ilmu lain dan undang-undang guru-guru yang lain. Terima kasih. Saya Sabtu Sugiarto. Salam lunas dari Kota Kediri. Salam Sukses lunas. buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.